Di kegiatan pembelajaran yang kedua nih, kedudukan gimana ini? Oke. Kedudukan titik. Kok stabil loh. Aduh. Ini gimana? Oke. Kedudukan titik, kedudukan garis terhadap lingkaran. Nah, teman-teman, artinya kedudukan titik dulu nih ya. Kedudukan titik terhadap lingkaran. Jadi bayangkan kalian kalau misalnya nih, ini titik pusat itu adalah pusat gempa begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya nih dari BMKG itu memunculkan berita, menampilkan berita bahwa pusat gempa ada di Banten misalnya gitu. Nah kemudian kita akan ngecek apakah saudara kita yang rumahnya ada di wilayah di sini juga. Nah kita mau cari tahu. Nah BMKG juga merilis informasi bahwa di yang terdampak gempa parah itu di radius berapa misalnya ya 50 km dari pusat gempa misalnya. Nah kita bisa tahu nih posisi rumah saudara kita itu terkena dampak parah atau tidak. Nah, dari kita lihat, perhatikan nih, kalau misalnya kita lihat radiusnya tadi disebutkan 50 km nih, 50 km gitu ya, yang terdampak gempa parah. Nah, ternyata kok rumah saudara kita itu radiusnya cuma 39 misalnya, 39 km. Oh, berarti dia terdampak parah nih gitu ya. Jadi kita mengetahui dari radiusnya gitu. Jadi kalau radius jarak rumah saudara kita ke pusat gempa itu ternyata lebih pendek daripada radius yang dilansir tadi disebutkan yang terdampak parah itu ya, radius kena gempa parah itu 50 km. Nah ternyata kok ini jaraknya lebih dekat, berarti artinya dia terdampak parah. Atau kalau misalnya nih rumah teman kita ternyata radiusnya sama nih, oh berarti dia di batas antara yang dia nggak terlalu parah nih gitu, karena dia antara yang parah dan nggak parah gitu ya, dia sedang nih. Kemudian atau bisa juga nih rumah kita nih, rumah kita itu ternyata jaraknya adalah 150 km, ya udah jauh sekali kan, berarti ini tidak terdampak gitu ya teman-teman ya. Ini titik B. Kemudian yang C itu terletak pada, karena persis di lingkarannya. Jadi kita ingat lagi definisi lingkaran, itu adalah kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu, gitu ya. Nah, maka titik C itu terletak pada lingkaran. Nah, titik D, rumah kita yang tadi tidak terdampak gempa, itu kenapa? Karena dia di luar lingkaran, gitu, di luar radius yang diminta tadi ya, gitu ya teman-teman ya. Kedudukan titik terhadap lingkaran cuma ada 3 hal ini. Di dalam, pada, di luar. Nah, kita mengetahuinya dari perbandingan nilainya, jaraknya terhadap pusat dengan jari-jari. Nah, begini. Kalau secara aljabarnya atau analitiknya seperti ini. Jadi, kita bisa tahu bahwa titik B itu di dalam lingkaran. Kenapa? Karena jarak B ke titik P, PB, itu lebih kecil dari jari-jarinya. Gitu ya teman-teman ya. Bu, caranya gimana? Cara ngeceknya ya substitusi aja titik B ini, koefisien X Y-nya si titik B itu substitusi ke persamaan lingkarannya. Nah ini ya, jadi X dan Y. Substitusi nilainya berapa kita hitung, kalau nilainya itu hasil hitungannya itu kurang dari R kuadrat, artinya di dalam. Kalau sama dengan itu berarti pada lingkaran ya, sama dengan ya. Kalau kita substitusi hasil lebih besar berarti ini gitu. Kemudian lagi, nah ini bisa dalam bentuk baku, bisa dalam bentuk umum lingkaran ya. Jadi nanti tergantung bentuk lingkaran kita. Oh ini bukan R ya, ini harusnya 0 nih. Saya copy paste-nya lupa lagi. Oke. Nah yang kalian perhatikan jangan patokannya jangan R-nya, jangan 0-nya, tetapi yang jadi patokan kalian adalah ini tandanya. Pokoknya kalau substitusi koma hilang.
Kalau disubstitusi, itu nilainya kurang dari R kuadrat atau kurang dari 0, artinya titik di dalam. Kalau substitusi hasilnya sama dengan R kuadrat atau sama dengan 0, artinya pada. Substitusi nilainya lebih besar dari R kuadrat atau lebih besar dari 0, artinya di luar. Gitu ya teman-teman ya. Yang jadi patokan kita adalah tandanya. Tanda kurang dari, sama dengan, atau lebih darinya. Gitu. Kemudian, kita perhatikan nih contoh soalnya. Kalau misalnya, nih, diketahui titik-titiknya, koordinat titik B, titik C, titik A, gitu. Kemudian yang ditanya adalah tentukan kedudukan titik-titik berikut pada lingkaran. Nah, perhatikan. Ini R kuadratnya adalah 25. R kuadratnya ya. Nah, titik-titik ini satu persatu kita substitusi dari titik A dulu. Nah, ini berarti 4-nya kita masukkan ke tempat X-nya nih. X-nya persamaan lingkaran ya. Ini kita masukkan ini titik A. Berarti tadi 4 ya, 6. 6 plus 2 kuadrat sama dengan. Nah, kita hitung nih. 4 dikurangi 3 itu 1 kuadrat. 1. Plus 6 tambah 2 itu 8. 8 kuadrat 64. Oh, ketemunya 63. 63 itu ternyata ini lebih besar. Berarti di luar. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini. Itu caranya, cara ngeceknya. Nah, titik B sama. B, substitusi juga. Ini X-nya 6, B-nya 2 ya. Berarti 6 min 3, 3 kuadrat. Hasilnya berapa? Kita hitungi 6 dikurangi 3, 3 kuadrat 9. Ditambah 4 kuadrat. 4 kuadrat itu 16 ya. Ya, ini R kuadrat ya. Karena sama dengan berarti pada. Nah, begitu analisanya. Ini pada. Jelas ya caranya ya teman-teman ya. Tinggal substitusi saja titik-titiknya ke X dan Y-nya si persamaan lingkaran. Kemudian kita mau lihat nih hasilnya itu berapa? Oh 63, oh 25. Kemudian kita lihat R kuadratnya berapa. Apakah sama dengan, apakah kurang dari, atau lebih dari. Supaya kita tahu nih di dalam pada atau di luar. Oh sebentar, ini ada yang keliru nih. Ini copy paste lagi. Ini di dalam ya, ambil di ini ya teman-teman ya. Dicek Bu Helen tuh kalau bikin modul copy paste kadang kelewat lupa. Jadi nanti sambil diperhatikan ya, jangan langsung diterima mentah-mentah ya. Bu Helen tuh suka lupa mengganti. Pokoknya kalian tahu konsepnya nih. Kalau lebih besar berarti di luar sama dengan pada. Oke, kita ke contoh yang nomor 2. Contoh nomor 2, tentukan kedudukan titik A. Nah, ini nomor A sama ya kayak tadi ya. Saya nggak bahas lagi nih. Saya mau bahas yang B sama C. Yang beda ya. Nah, ini saya geser ke sini. Geser. Oke. Yang B dulu. Tentukan nilai A yang mungkin jika titik A, titik min 3 pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Nah, teman-teman, kalau kalian nemu soal seperti ini artinya apa? Dia sudah diketahui kedudukannya. Dia diminta, pokoknya titik min 3, A itu harus terletak pada lingkaran. Jadi, ini ada lingkaran, titik ini misalnya saya kasih titik A ya. Nah, titik A itu pokoknya kita paksa supaya dia terletak pada lingkaran. Nah, berarti caranya gimana? Nah, kita pakai konsepnya tadi. Pokoknya substitusi aja ke titik A ke lingkaran. Nah, ditambah A kuadrat harus sama dengan 25. Harus sama dengan. Kenapa? Karena terletak pada. Gitu teman-teman. Urutan kerjanya ya. Berarti kita tinggal mengerjakan nih. 9 ditambah A kuadrat sama dengan 25. Karena ini 25 atas ini. Nah, berarti ini kita faktorkan ya, teman-teman. Ingat nih, kalian anak IPA. Kalau ketemu variabel berpangkat 2, artinya ada 2 nilai A, begitu ya teman-teman ya. Jadi harus difaktorkan, supaya enggak ketinggalan satu nilai ya. 16 berarti 1, 4, 1 min 4 ya. Atau A sama dengan min 4. Ya udah, ini adalah 2 nilai A yang mungkin. Jadi, kemungkinan titik A adalah atau apakah jelas teman-teman caranya, prosesnya? Bu, maaf saya mau nanya Bu. Boleh Aurel. Itu kan ada A kuadrat dikurang 16 sama dengan 0. Nah itu
kalau misalnya min 16 saya langsung dipindah ke ruas sebelah, terus jadinya akar 16 terus langsung jadi 4 aja, itu boleh nggak ya, Bu? Nah, ada yang hilang nih. Benar nggak, Iya, Aurel? Bu. Iya. Kalau misalnya kalian menuliskan seperti ini, oke? Dia kenapa harus ada plus minus gitu, Bu? Maksudnya kenapa harus ada plus, harus ada minus? Karena gini, Aurel. Ini artinya adalah bilangan berapa jika dikuadratkan ketemu 16, Aurel. Bilangan berapa? Carilah bilangan jika dikuadratkan hasilnya 16. Karena pangkatnya genap, Aurel, berarti ada dua kemungkinan. Bisa plus, bisa min. Jelas? Jelas, Bu. Nah, ini yang sering lupa ya, hati-hati teman-teman ya. Artinya pangkat 2 itu adalah ada dua kemungkinan. Bisa min, bisa plus, gitu ya. Jadi jangan lupa, kalau A kuadrat sama dengan 16, artinya A itu adalah plus minus dari akar 16, gitu. Terus? Tapi nanti kalau di soal, kalian udah dapet A sama dengan akar 16, jawabannya berapa? Ya 4 doang, jangan ada min 4. Paham bedanya dua soal ini? Ini matematika emang suka kayak gini nih, suka membingungkan. Jadi bedakan A sama dengan akar 16 sama A kuadrat sama dengan 16. Bedanya paham, udah? Bu. Paham ya? Terus kalau misalnya dapatnya A kuadrat min 9 gitu, Bu, misalnya. Itu juga tetap dibikin kayak gini, Bu? Betul. A kuadrat min 9 sama dengan 0. Nah, misalnya kalian mau faktorin pasnya seperti ini. Plus minus akar 9. Oke? Udah paham. Jelas ya? Oke. Kalau misalnya, Bu, kalau saya ketemunya A kuadrat min plus minus 3 akar 2 ya, Aurel ya? Iya, Bu. Sama aja. Pokoknya kalau asal muasal soal itu adalah variabel pangkat 2, ingat ada 2 nilai A, jelas? Jelas, Bu. Ya. Tapi kalau asal muasalnya dari A, pangkatnya 1 doang, ya udah cuma ada 1 nilai. Jelas ya? Jelas, Bu. Oke, pokoknya ingat pangkat 2 artinya ada 2 nilai. Oke. Ada lagi teman-teman? Makasih, Bu. Ada lagi? Semoga paham. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Sekarang ke soal yang B. Soal yang B apa dia? Tentukan batas nilai N jika titik 3, N terletak di luar lingkaran. Oke, 3, N min 6 plus 8. Oke. Soal B. Tentukan nilai N 3, di X kuadrat plus Y kuadrat min 6X plus 8Y sama dengan 0. Nah. Oke, teman-teman, kalau kalian dapat soal seperti ini, langkah pertama temukan clue-nya. Dia bilangnya apa? Batas nilai, berarti interval. Nanti jawaban kita berupa interval. Jawaban berupa, kemudian baca lagi. Agar titik 3, N terletak di luar. Di luar, catat, berarti nanti harus lebih besar. Gitu ya, betul ya? Oke, berarti substitusi. Nah, berarti kita masukkan X-nya jadi 3, Y-nya jadi N. 3 kuadrat dari 3, 18 plus 8N lebih besar dari 0. Ya, teman-teman ya, karena dia mintanya di luar. Oke, lanjut. N kuadrat plus 8N, 9 min 9 ya? Lebih besar dari 0. Oke, tinggal faktorkan. Nih, karena batas, maka jawabannya berupa interval. Interval pasti berkaitan dengan pemfaktoran, gitu ya. Faktorkan. N, berapa nih faktornya? Sabrina, difaktorkan coba. N kuadrat ditambah 8N min 9. Hasil faktornya apa? N min 1 sama N plus 9 ya? Plus 9, oke. Min 9. Kemudian garis bilangan teman-teman tanpa mirip-mirip ya, nggak apa-apa ya. Anggap lurus ya. Yang kecil di kiri, yang besar di kanan. Nah, ini adalah N ya. Ini batasnya nih. Oke.
Kemudian uji titik, pakai 0 biar mudah gitu ya. Substitusi ke sana ya. 0 masukkan ke sana. Masuk ke sini. 0 plus 0 min 9. Min 9. Nah, ini min. Nah, ini plus. Ini plus. Yang diminta yang lebih besar. Berarti yang plus ini yang kita ambil ya. Daerah yang plus ini ke sana. Nah, ini. Ya udah, tinggal kesimpulan kita. Jadi, batas nilai N 3,N di luar lingkaran adalah, nah, berarti karena di kirinya 9, berarti N kurang dari min 9, atau karena ada dua daerah, N di kanannya 1 lebih dari 1. Nah, apakah jelas teman-teman? Bahkan yang belum paham boleh bertanya. Jelas ya? Jadi kedudukan titik terhadap lingkaran itu seperti itu caranya. Cara pertama, titiknya udah lengkap, substitusi aja. Nanti kita tinggal mencari hasilnya apakah kurang dari, apakah sama dengan, atau lebih dari. Supaya kita bisa menentukan kedudukannya di dalam, pada, atau di luar. Kemudian jenis soal yang kedua, tipe soal yang kedua adalah titiknya belum lengkap, kedudukannya diketahui nih. Nah, kita disuruh mencari nilai A atau batasnya gitu, tergantung. Kalau di dalam, di luar, pasti yang ditanya adalah batas nilai gitu ya. Jadi berupa interval. Tapi kalau pada, maka ya udah sama dengan aja. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Kita lanjut ke kedudukan garis sekarang. Nah, kedudukan garis ini yang agak rempong, kalau kedudukan titik lebih mudah. Nah, kalau kedudukan garis, perhatikan teman-teman. Ada 3 juga, tapi nanti jangan kebalik-balik dengan kedudukan titik ya. Kedudukan garis terhadap lingkaran. Kita tahu garis itu nanti kan gambarnya belum tahu, belum tentu kalian nanti mengetahui bentuk gambarnya. Kalian hanya menganalisa secara persamaan ya, secara persamaan. Jadi perhatikan dengan baik prosesnya begitu. Kita tahu garis itu memotong atau menyinggung atau tidak memotong, menyentuh sama sekali. Nah, ini cuma ada 3 ini ya. Ini artinya memotong di 2 titik. Nah, ini memotong di 2 titik. Kemudian ini menyinggung di 1 titik ya. Menyinggung itu memotong di 1 titik artinya. Gitu. Yang ini tidak menyinggung maupun memotong. Gitu ya. Nah, nanti kita akan mengetahui ini. Tanpa melihat gambar, kita bisa tahu. Caranya gimana? Ini saya berusaha membuat langkah-langkahnya supaya kalian step-stepnya bisa mengikuti gitu ya, teman-teman. Langkah pertama, substitusi persamaan garis ke persamaan lingkaran, gitu ya. Langkah pertama nih, substitusi persamaan garisnya ke persamaan lingkaran. Maka persamaan garisnya harus dinyatakan dalam Y sama dengan atau X sama dengan, mana yang termudah gitu ya. Kalau nanti saya menuliskan 4X, ya kalau info efisiennya nggak tunggal, ya terserah kalian ya, mau jadikan Y sama dengan atau X sama dengan boleh. Kalau X sama dengan berarti per 4 gitu ya. Tapi kalau Y per 3 gitu ya teman-teman ya. Nah, kalian mau pakai yang ini apa ini. Tapi pasti pecahan gitu ya. Jadi tidak selalu nanti bisa dinyatakan dalam Y sama dengan atau X sama dengan. Yang nggak pecahan gitu ya. Setelah substitusi, nah langkah berikutnya. Kalian akan memperoleh persamaan kuadrat gabungan. Ini adalah persamaan kuadrat gabungan ya. Nah, dari persamaan kuadrat gabungan itu, nah kemudian ke langkah yang ketiga, hitunglah nilai diskriminannya. Nah, kalau diskriminannya itu lebih besar dari 0, dia artinya memotong di 2 titik. Kalau diskriminannya sama dengan 0, artinya menyinggung atau memotong di 1 titik. Kalau diskriminannya negatif, berarti artinya tidak memiliki titik potong sama sekali, gitu ya, tidak menyentuh sama sekali. Jadi yang ini adalah yang D-nya lebih besar dari 0. Ini D-nya yang sama dengan 0. Ini D-nya yang lebih kecil dari 0. Nah, teman-teman jangan ketukar-tukar sama yang kedudukan titik tadi. Kedudukan titik tadi setelah substitusi lebih besar dari R kuadrat, artinya di luar, oke? Tapi kalau di sini, kalau D-nya lebih besar dari 0, dia justru memotong di 2 titik. Oke, jangan tutup ya. Kalau di kedudukan titik tadi, substitusi titiknya ke persamaan lingkaran, hasilnya kurang dari R kuadrat atau kurang dari 0, justru titiknya di dalam.
Kalau yang di sini D-nya kurang dari 0, justru garisnya di luarnya lingkaran. Oke, pahami itu ya teman-teman ya. Oke, nah sekarang kita ke contoh soal. Contoh pertama untuk kedudukan garis. Tentukan kedudukan garis berikut terhadap lingkaran. Nah, perhatikan teman-teman. Koefisien X itu 3, koefisien Y itu tunggal. Nah, ini lebih mudah kalau dijadikan Y sama dengan. Berarti min 3X min, berarti kita peroleh X kuadrat plus Y-nya kita ganti 8X plus 4, Y-nya diganti min 3X min 10. Geser dulu. Min 20 sama dengan 0. 9X kuadrat plus ini 60 ya, 60X plus 103X, malah bukan ya. 4 kali 60 dikurangi 20, 40X 100 dikurangi 60 plus 40 ya, sama dengan 0. Bagi 10, X kuadrat plus 4X plus 4 sama dengan 0. Nah, dari sini kuadrat min 4 AC. Ya, sama dengan, berarti 16 dikurangi 16. Oh, 0. Oke, kalau 0 artinya lingkaran. Apakah jelas teman-teman caranya? Jadi ini karena D sama dengan 0, maka garis menyinggung lingkaran. Jelas? Paham? Adakah pertanyaan? Enggak ya? Nah, kalau nanti misalnya ditanya tentukan titik singgungnya, nah misalnya tentukan kedudukan. Jika memotong, jika menyinggung, carilah titik singgung atau titik potong. Nah, cara mencari titik potong, cara titik potong. Nah, berarti ini dari persamaan kuadrat gabungan itu difaktorkan aja sama dengan 0. Nah, kita dapat X-nya kembar kan? Kalau kembar artinya menyinggung. Nah, X-nya udah dapat, ya udah masukkan ke persamaan Y tadi. Y sama dengan min 3X min 10. Nah, X-nya kita ganti min 2 jadi 6. Singgung di min 2, min 4. Kalau ditanya titik singgung, kalau enggak ya udah stop sampai kedudukannya aja. Jadi kedudukan garis terhadap lingkaran itu adanya cuman memotong di 2 titik, menyinggung atau tidak memotong sama sekali. Gitu ya teman-teman ya, ada 3. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini di modul juga sama ya. Nah, seperti itu. Min 2, min 4 juga. Oke, contoh berikutnya. Nah, contoh keempat. Diketahui garis. Nah, ini kemungkinan kedua ya. Persamaan garisnya nggak lengkap. Tapi sudah diketahui nih. Misalnya nih. Tentukan kedudukan garis E. Jika garis ini berpotongan di 2 titik. Misalnya, tidak berpotongan. Jika garis Y sama dengan MX tidak berpotongan dengan lingkaran ini, maka tentukan nilai M. Berarti kalau tidak berpotongan atau berpotongan di 2 titik nih, berarti dia harus bentuk interval ya teman-teman ya. Nah, kita mau lihat nih kalau yang berpotongan di 2 titik ya. Nah, caranya seperti ini. Pertama, substitusi persamaan garis ke persamaan lingkaran. Substitusi. Nah, berarti kita dapat X kuadrat min 10X plus 16 sama dengan 0. Oke, kemudian lanjutin. Ini dapatnya adalah X kuadrat plus M kuadrat X kuadrat. Ingat ya teman-teman ya. Kalau MX dikuadratkan, jangan MX kuadrat doang ya. M-nya ikut dikuadratkan. Hati-hati yang teliti. Ini juga jebakan Batman. Kalau kalian buru-buru nggak teliti, biasanya suka lupa nih M-nya ikut dikuadratkan. Nah, jadi ini adalah persamaan kuadrat gabungan. Kita gabungkan aja dulu nih yang sama-sama X kuadrat ya. Min 10X plus 16 sama dengan 0. Nah, nilai A-nya adalah kecil aja ya. Ini nilai B koefisien X min 10. Nilai C konstanta 16. Nah, kemudian kita hitung nilai diskriminannya. Ini aja. B kuadrat min 4A kuadrat plus min 4 kali 1 plus M kuadrat dikali 16. Nah, sama dengan
100 dikurangi 4 kali 16. Berapa? Regi? Ya, Bu. 16 kali 4 berapa? 64, Bu. 64. Min ya. Kemudian ini min 4M kuadrat ya, benar? Ya, Bu. Oke, jadi kuadratnya. Persamaan D. Nah, kemudian kalau misalnya tadi diminta agar garis memotong titik, maka D harus lebih besar dari 0, gitu ya, teman-teman ya. Syaratkan D lebih besar dari 0. Nah, berarti D-nya tadi 36 min 4M kuadrat lebih besar dari 0. Teman-teman, jangan langsung dibagi di sini, jangan langsung dibagi min, dah, teman-teman ya. Biarkan pakai aslinya, karena kita mau menentukan lebih besar, lebih kecil. Hati-hati, karena lebih kecil, lebih besar, kalau dibagi negatif, dia akan berbalik arah ya. Itu akan mengubah soal. Nah, baru di sini boleh kita bagi dengan min 4. Nah, jadinya adalah M kuadrat min 9 ya. Lagi ya. Ya, Bu. Nah, tanda. Oke. Nah, ini juga jebakan Batman, teman-teman. Kalau kalian nggak teliti, bisa aja kalian tetap lebih besar. Nah, kebalik nanti jawaban kalian. Nah, ini kita faktorkan. Yang 3 sama M-nya 3. Sorry. Ada yang salah nih. Ada yang keliru ya? Bentar. Gimana ya keliru? 4. Ini di sini ya. Regi di sini salah ya. Ini bukan. Ini berapa harusnya? Kan ini ya di sini ya. Salahnya di sini. Kok ada aneh gitu. Ini 16-nya ikut dikali ya. 4 kali ini 64 M kuadrat. Benar ya? Lagi ya? Oh, iya, Bu. Oh, iya, Bu. Ya. Berarti di sini 64 masih ya? M kuadrat. Oke. Nah, kita ganti di sini ya. Ini tadi. Ini hapusnya mana? Ini. Oke. Ini kita kurang dulu. Ini enggak jadi. Ini hilang semua. Salah. Nah, di sini 36 ya. Bagi berapa Regi? Bagi 9 ya? Bagi 4 ya? Bagi berapa Regi? Kalau bagi 4 bisa. 4, coba ya. Ya. 9 min 64 bagi 4 berapa? 16. 16. M kuadrat. Oke. Nggak bisa dibagi lagi ya? Oke. Nah, kita faktorkan. Dibagi min 4 aja ya? Lagi ya? Biar kebalik ya? Biar kebalik nih. Jadi ini bagi min 4 aja. Biar kita dapat berapa tadi? 16 M kuadrat min 9. Jadi kurang dari ya teman-teman ya, karena dibagi dengan min. Nah, kemudian kita faktorkan. Jadi, nah berarti 3. Ini 3 ya. Ini min, ini plus. Nah, berarti M-nya kita dapat 3/4 sama M sama dengan min 3/4. Nah, gambar garis bilangan. Min 3/4 sama 3/4. Substitusi ke sana. Nah, min ya. Karena ini M-nya. Nah, ini plus, ini plus. Kita lihat yang setelah dibagi min tandanya kurang dari nih. Oh, yang ini. Nah, yang atas nilai M di luar adalah M harus di antara min 3. Apakah jelas teman-teman? Silahkan yang mau bertanya boleh. Siapa yang mau tanya? Siapa yang belum jelas? Jelas kan? Ya, Bu. Oke. Pokoknya nanti teman-teman harus diingat urutannya ya.
Jadi kalau persamaan kuadrat gabungan itu koefisien X kuadrat jadi A, koefisien X itu jadi B, konstanta jadi C. Kemudian kalau sudah dapat diskriminannya jangan langsung dibagi dengan angka berapa ya, biarin aja dulu gitu. Terutama yang min. Kenapa saya bilang nggak boleh dibagi dulu? Kenapa? Karena biasanya suka ikut dibagi min. Kalau dibagi bilangan positif sih sebenarnya nggak apa-apa ya. Tapi kalau dibagi min ini dihindari ya. Karena pembagian dengan tanda negatif itu akan mengubah tanda kurang dari, lebih dari, terutama kalau sama dengan bebas. Tidak masalah. Nah, kemudian ingat kalau tadi kalian bagi dengan min 4, dibagi dengan tanda minus, ini lambat ya. Kalau dibagi dengan ya udah ini aja nih. Dibagi dengan tanda minus, maka kalian saat uji di garis bilangan jangan pernah disubstitusi ke yang atasnya ya, karena beda nanti jadinya. Oke? Substitusi ke yang sudah kalian bagi, ini ikuti yang di sini gitu. Tapi kalau dibagi dengan angka positif ya ikuti yang di atas gitu. Oke. Kita lihat ke ini udah. Oke. Nah, ini perhatikan teman-teman tadi yang berpotongan nih. Berpotongan di 2 titik. Yang A tadi kan mintanya yang berpotongan di 2 titik ya teman-teman ya. Nah, maka D lebih besar dari 0. Nah, ini jawabannya. Kalau yang tidak berpotongan sama sekali D yang kurang dari. Nah, ini yang lawannya ya, garis bilangan tadi yang tandanya minus. Yang minus apa tadi tandanya? Yang plus. Oke, sekarang kita lihat ke latihan soal. Oke. Teman-teman, sekarang sesi kalian untuk mengerjakan soal latihannya supaya kalian tahu persis apakah kalian sudah paham atau belum materi yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, ambil kertas masing-masing, buku masing-masing. Ingat, sebentar lagi PTM berarti Bu Hanan akan ngecek buku kalian ya, catatan kalian. Jadi harus membuat catatan. Silakan kalian coba kerjakan nomor yang saya minta ya. Nanti kalau yang tidak saya minta kalian boleh kerjakan saat kalian belajar mandiri. Kalian kerjakan nomor 2. Kemudian kalau ngecek kedudukan titik nggak usah deh, karena kalian pasti bisa. Nomor 2, nomor 4, nomor 5. Nah, nomor 5 itu kalian hanya menyebutkan apakah dia berpotongan di 2 titik, atau di 1 titik, atau tidak memotong sama sekali ya. Nah, ini kedudukan garis terhadap lingkaran. Baru 3. Kemudian tentukan kedudukan. Nah, ini nomor 6. Nomor 5 nggak usah. Ini ke nomor 6 aja. Ini nggak usah. Kita langsung ke nomor 6. Yang B ya teman-teman ya, yang B. Kemudian nomor 7 semuanya. Oke. Sebelum kalian mencoba mengerjakan soal 1, 2, 3, 4. 5 deh, supaya genap 5 ya. Nah, sampai 8 ya teman-teman ya, dicoba. Nah, saya mau menjelaskan yang nomor 7 dulu nih. Tentukan jarak titik ke lingkaran. Oke. Jarak titik ke lingkaran. Saya tulis di sampingnya. Ini dulu. Di sini dulu. Jarak titik ke lingkaran. Nah, sebelahnya nomor 7 aja. Sebelum kalian mencoba mengerjakan, saya jelaskan jarak titik. Nah, jarak titik ke lingkaran itu seperti apa? Jadi kalau misalnya kalian
Di sini ada gambar lingkaran, ada gambar lingkaran. Oke. Udah hapus. Terus hapus. Lambat ya. Bentar ya, sabar ya. Gimana? Oke. Lingkaran. Oke. Nah. Ini pusatnya di sini. Oke. Ini misalnya titik A di sini. Ini adalah titik A. Nah, jarak terdekat titik A ini misalnya titik P ya, pusat ya. Nah, jarak titik A ke lingkaran. Jadi supaya kalian nggak keliru nanti, pakai warna aja. Jadi teman-teman yang namanya jarak ini saya buat garis apa? Saya buat kok nggak bisa. Pakai garis biasa aja. Nah, teman-teman, yang disebut jarak titik ke lingkaran itu yang ini. Yang ini. Nah, ini adalah Q. Titik Q misalnya. Nah, jarak terdekat titik A ke lingkaran adalah AQ. Gitu ya teman-teman ya. Cara ngitungnya gimana? Berarti R dikurangi AP. Oke. AQ itu adalah R karena PQ itu adalah R ya, radius lingkaran ya, dikurangi jarak titik A ke titik pusat. Nah, kemudian jarak terjauh A ke lingkaran. Jarak terjauhnya itu berarti ke sini, teman-teman. Ini saya taruh garis. Nah, misalnya di sini M. Nah, AM itu adalah jarak terjauh titik A ke lingkaran, gitu ya teman-teman ya. Cara menghitungnya, hitungannya apa? Berarti teman-teman, karena P ke M itu adalah sejauh radius R, AP itu adalah ya jarak titik A ke titik pusat lingkaran, gitu ya teman-teman ya. Nah ini jarak terdekat, rumusnya ini, jarak terjauh, rumusnya. Bu, ini kalau titik A-nya di dalam lingkaran. Nah, sekarang kalau titik A di luar lingkaran gimana, Bu, caranya? Nah, jika titik B luar lingkaran. Nah, kita buat titik B. Titik B di sini. Ini titik B. Maka yang disebut jarak terdekat titik B ke ini harus di ini ya, harus lurus ya. Maka sebelum membuat titik Q tuh, nah ini titik Q. Nah, titik Q itu berarti yang nempel di lingkarannya ya, yang terdekat tapi. Nah, BQ itu adalah BQ itu adalah jarak terdekat titik B ke lingkaran. BQ.
Nah, cara matematisnya, rumusnya adalah berarti jarak B ke P dikurangi R. Oke, teman-teman? Ini R ya. Tuh. Jadi kalau kalau titiknya pada lingkaran, maka jarak terdekat, jarak terdekat dulu. Jarak terdekat. Kalau tadi titik A-nya di luar lingkaran, maka AQ-nya adalah R dikurangi AP. Tapi kalau titik B-nya di luar lingkaran, maka jarak terdekatnya adalah PQ. Berarti jarak B ke P yang terjauh itu dikurangi jari-jari. Dibalik ya teman-teman ya. Jadi kalau titiknya di dalam lingkaran, maka R dikurangi jarak titik ke pusat. Tapi kalau titiknya di luar lingkaran, berarti jarak titik ke pusat dikurangi R-nya. Gitu. Jarak terjauhnya, jarak terjauh itu berarti kita tarik garis ke sana. Tambahin mana ya, ini M ya. Berarti jarak terjauhnya adalah BM. BM. R gitu. Ini rumusnya. Ini rumusnya. Jadi sebenarnya di logika aja kalau konsepnya kalian udah paham, rumus ini mah muncul dengan sendirinya ya teman-teman ya. Apakah paham jarak titik terhadap lingkaran, teman-teman? Kalau tadi kedudukan titik ya beda ya. Kalau ini jarak titik ke lingkaran, ada jarak terjauh, ada jarak terdekat. Jelas? Ardi, Agnes? Jelas, Bu. Oke. Agnes jelas ya? Jelas, Bu. Bu, Ya, boleh nanya, Bu? boleh. Tolong scroll ke bawah dong, Bu, yang tadi titik terjauh yang BF. Nah, itu BP deh. Oke. Tadi kalau misalnya BM sama dengan BQ tambah 2R gitu boleh, Bu? Beki boleh kalau bekinya udah dihitung. Tapi kalau kan biasanya suka yang di soal itu yang ditanya cuma satu-satu gitu, Viko. Bisa jarak terdekat atau jarak terjauh. Ya. Oke. Makasih, Bu. Supaya kita pakai R sama jarak titik tersebut ke pusat aja gitu ya. Tapi kalau misalnya beki tadi kamu udah hitung nggak apa-apa, boleh juga. Ya, Vik ya. Oke, teman-teman yang ini tidak ada di modul ya. Jadi kalian harus catat nih. Karena saya nggak buat rangkumannya, catatannya di modul. Oke, udah ya. Oke, sekarang kita langsung mencoba mengerjakan soal. Oke. Yang nomor 7, teman-teman. Di soal saya hanya menuliskan tentukan jarak titik berikut ke lingkaran. Nah, teman-teman, kalau dia tidak didefinisikan jarak terdekat apa terjauh, Bu? Ini artinya yang terdekat ya. Kalau terjauh biasanya akan dituliskan di soal. Kalau di soal nggak dituliskan, artinya yang diminta yang terdekat. Gitu ya, teman-teman ya. Paham ya? Oke, jadi dia tidak akan disebutkan kalau yang ditanya cuma satu. Tapi kalau yang memang yang ditanya yang terjauh, dia akan menyebutkan. Jadi Bu, ini fungsinya buat apa sih? Jadi kalau kalian mau menentukan orbit apa ya, misalnya kita NASA tuh menerbangkan alat buat mendeteksi apa itu kan pasti ada gelombangnya ya. Nah, itu pasti berbentuk lingkaran. Nah, kita mau cari tahu nih posisi benda yang kita terbangkan ke angkasa itu jaraknya dengan orbit. Nah, orbit yang kita maui itu jarak terdekatnya seberapa, jarak terjauhnya berapa. Jadi supaya kita tahu jangkauannya. Oh, berarti nyampainya nanti berapa tahun lagi atau berapa bulan lagi gitu ya. Berapa tahun cahaya atau berapa. Nah, seperti itu. Ini fungsinya. Karena kita belum yang jauh-jauh, kita pakai angka yang sederhana dulu supaya kalian tahu itu. Oke, teman-teman, apakah masih ada yang mau bertanya sebelum kalian latihan soal? Sementara belum ya? Oke. Kalau belum ada pertanyaan, silahkan dimulai. Diambil bukunya, kertasnya. Nomor 6. Nomor 6. Ini persamaan garisnya. Ini dijadikan, kamu mau jadi X sama dengan atau Y sama dengan, Nes? X sama dengan aja, Bu. Oke, berarti 2X sama dengan per 2. 3 ya, Nes ya? Nah, ini X-nya. Ini yang disubstitusi ke X ini gitu, Nes.
Y Iya, ya ini Bu. ya. Iya, salah saya. Ya 3 min 2Y min 14 sama dengan 0 gitu Anas. Terusin Iya, ya. Bu. Terusin, kemudian nanti cari D-nya. Nah, sampai dapat PK gabungan ya, persamaannya. Nah, nanti nilai diskriminannya bagaimana nih? Lebih besar dari 0 kah? Sama dengan 0 kah? Atau kurang dari 0? Baru kamu bisa menyebutkan, oh, kedudukannya berarti memotong di 2 titik, atau menyinggung, atau tidak memotong sama sekali. Gitu, Anes? Paham? Oke, Bu. Oke. Makasih, Bu. Yuk. Ada lagi, teman-teman? 2 menit lagi ternyata kita sudah selesai. Paham ya nomor 6? Yang lain? Caranya? Nah, nomor 7 nanti ikuti yang catatan tadi ya.